Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika adanya manasik haji dan umroh. Yang pertama yaitu seputar wukuf. Pertanyaan yang muncul yang pertama yaitu tentang kapan sih waktu wukuf dan berapa lama melakukannya? Jawabannya, waktu wukuf pada hari Arafah mulai dari setelah tergelincir matahari atau ba'du Syawal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar 10 Dzulhijjah. Wukuf dinilai sah walaupun dilaksanakan hanya sesaat selama dalam rentang waktu tersebut. Akan tetapi diutamakan mendapatkan sebagian waktu siang dan waktu malam. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dilakukan jamaah haji pada masa persiapan wukuf 8 sampai dengan 9 Dzulhijjah? Jawabannya, pada 8 Dzulhijjah jamaah haji berpakaian ihram dan niat haji bagi yang berhaji tamattu di hotel masing-masing. Sedangkan jamaah haji ifrad dan qiron tidak niat haji lagi karena masih dalam keadaan ihram sejak dari mikot saat tiba. Nah, selanjutnya semua jamaah berangkat ke Arafah. Pada 9 Dzulhijjah bagi jamaah haji yang telah berada dalam kemah masing-masing menanti saat wukuf, yaitu setelah tergelincir matahari sambil berzikir dan berdoa. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai apa yang harus dilakukan oleh jamaah haji pada waktu wukuf. Jawabannya, jamaah haji yang sedang melakukan wukuf dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah, zikir yang diselingi dengan membaca doa serta memperbanyak membaca Al-Quran, istighfar, dan tahlil serta sholawat. Selanjutnya, apakah membaca doa tersebut dilakukan sendiri-sendiri? Jawabannya boleh membaca doa sendiri-sendiri ataupun bersama-sama atau berjamaah. Yang kelima yaitu mengenai apakah jamaah haji yang melakukan wukuf disyaratkan suci dari hadas besar maupun kecil. Jawabannya, jamaah haji yang melakukan wukuf tidak disyaratkan suci dari hadas besar maupun kecil. Dengan demikian, wukuf bagi jamaah haji yang sedang haid, nifas, junub, dan hadas kecil adalah hukumnya sah. Selanjutnya, apakah wukuf itu harus di luar tenda? Jawabannya, wukuf boleh di mana saja, di luar ataupun di dalam tenda selama masih berada di dalam area tanah Arafah. Yang selanjutnya yaitu apakah sah hukumnya wukuf orang yang tidak sadarkan diri atau pingsan? Nah, jawabannya menurut Imam Malik, sah wukufnya orang yang tidak sadarkan diri selama orang tersebut dalam keadaan ihram. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali tidak sah. Yang terakhir yaitu apa tata cara melaksanakan sholat jamak qashar, duhur, dan asar di Arafah sama halnya dengan di tempat lain? Jawabannya sama saja, tidak ada perbedaan di antaranya. Nah, yang selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai mabit di Musdalifah. Yang pertama yaitu pertanyaan kapan dan berapa lama jamaah haji mabit di Musdalifah? Jawabannya, mabit di Musdalifah waktunya mulai setelah maghrib sampai terbit fajar 10 Dzulhijjah dan boleh sesaat asal sudah lewat tengah malam. Yang kedua, apakah jamaah haji boleh tidak mabit di Musdalifah? Jawabannya, bagi jamaah yang sehat wajib mabit di Musdalifah. Namun bagi yang sakit dan mengurus orang sakit ataupun yang mengalami kesulitan boleh tidak mabit di Musdalifah dan tidak dikenakan dam. Yang ketiga
yaitu pertanyaan mengenai seberapa besar batu kerikil yang dipergunakan untuk melontar jumroh. Nah, batu kerikil yang dipergunakan untuk melontar jumroh kira-kira sebesar kelereng. Selanjutnya, apakah di Musdalifah sudah disiapkan kantong kerikil oleh maktab? Jawabannya iya. Maktab menyiapkan kantong kerikil dengan jumlah yang cukup untuk melontar seluruh jumroh dan dibagikan di tempat mabit. Namun, jika jamaah tidak mendapatkan jatah pembagian atau tetap ingin mengambil kerikil sendiri, jamaah dapat mencari kerikil di tempat mabit. Selanjutnya yaitu berapa butir kerikil yang diambil di Musdalifah. Yang pertama yaitu jamaah bisa mengambil 7 butir kerikil untuk melontar jumroh akobah, sedangkan untuk melontar jumroh pada hari-hari tasyrik boleh diambil di Mina. Yang kedua yaitu boleh mengambil yaitu 49 butir kerikil bagi yang nafar awal. Yang ketiga yaitu boleh mengambil 70 butir bagi yang akan nafar tsani. Pertanyaan selanjutnya, apakah batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jumroh harus dicuci terlebih dahulu? Jawabannya tidak harus dicuci terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kapan jamaah haji boleh meninggalkan tapal batas Musdalifah? Jawabannya, jamaah haji baru boleh meninggalkan tapal batas akhir Musdalifah apabila telah lewat tengah malam. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai melontar jumroh. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud melontar jumroh? Melontar jumroh adalah melontar marma atau tempat melontar dengan batu kerikil pada hari nahar dan hari tasyrik. Pertanyaan yang kedua, di mana letak jumroh ula, wusta, dan akobah? Jumroh ula adalah jumroh yang terletak dekat dari arah Haratul Lisan, sedangkan jumroh wusta adalah jumroh yang kedua yang terletak di tengah-tengah antara jumroh ula dan jumroh akobah, sedangkan jumroh akobah adalah jumroh yang terletak di perbatasan antara Mina dan Mekah. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan waktu melontar jumroh? Waktu melontar jumroh sebagai berikut. Yang A, melontar jumroh akobah pada hari nahar 10 Dzulhijjah sebagai berikut. Yang pertama, waktu afdol atau waktu yang utama setelah terbit matahari pada hari nahar untuk menjaga keselamatan bagi jamaah agar menghindari waktu asdoliyah karena waktu tersebut sangat berbahaya. Yang kedua yaitu waktu ikhtiar siang hari sampai terbenam matahari. Yang ketiga yaitu waktu jawas setelah lewat tengah malam 10 Dzulhijjah hingga terbit fajar 14 Dzulhijjah. Yang keempat yaitu melontar jumroh akobah 10 Dzulhijjah sebaiknya dilakukan lewat tengah malam sampai dengan pukul 5 pagi atau pukul 2 sampai dengan pukul 6 atau memilih waktu malam dari pukul 6 sampai dengan pukul 12 malam. Hindari memilih waktu melontar antara pukul 5 pagi sampai dengan 12 siang karena sangat padat dan beresiko tinggi. Yang selanjutnya yaitu melontar jumroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Waktunya adalah yang pertama waktu afdol ba'da Syawal atau setelah tergelincirnya matahari. Yang kedua yaitu waktu ikhtiar sore hari sampai malam hari. Yang ketiga yaitu waktu jawas yaitu selain waktu afdol dan ikhtiar dimulai dari terbit fajar hari
hari bersangkutan. Pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang dilarang untuk melontar jumroh oleh pemerintah Arab Saudi? Ketentuan waktu larangan jumroh ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan akan diinformasikan kepada jemaah haji sebelum melaksanakan wukuf melalui ketua kloter. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah 7 batu kerikil boleh sekaligus dilontarkan untuk satu jumroh? Jawabannya tidak boleh melontarkan 7 batu kerikil sekaligus untuk satu jumroh. Jika melontarkan 7 batu kerikil sekaligus untuk satu jumroh, maka dihitung hanya satu lontaran. Yang selanjutnya, apakah melontar ketiga jumroh itu harus tertib dari ula, wusto, dan akobah? Jawabannya harus tertib dari ula, wusto, dan akobah. Apabila tidak tertib, maka harus diulang dari awal. Pertanyaan selanjutnya, apakah melontar jumroh boleh diwakilkan kepada orang lain? Jawabannya, melontar jumroh tidak boleh diwakilkan kecuali karena uzur, baik karena sakit atau karena kesulitan yang berat. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, bagaimana cara mewakili melontar jumroh? Jawabannya, cara mewakili melontar jumroh dilakukan dengan melontar setiap jumroh untuk diri sendiri, kemudian untuk yang diwakili pada tempat yang sama. Tidak diharuskan bagi yang mewakili menyelesaikan lontaran 3 jumroh untuk dirinya karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah melontar jumroh boleh diakhirkan atau ditunda lontarannya pada hari berikutnya? Jawabannya boleh apabila ada alasan darurat seperti sakit, petugas yang mengurus orang sakit, dan lain-lain. Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana cara melontar jumroh sebagai pengganti pelontar yang tertunda? Jawabannya, caranya adalah dimulai dari jumroh ula, wusto, dan akobah secara sempurna sebagaimana lontaran untuk hari pertama. Kemudian mulai lagi dari jumroh ula, wusto, dan akobah untuk hari kedua. Selanjutnya mulai lagi dari jumroh ula, wusto, dan akobah untuk hari ketiga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.